Fakta hukum ini terdiri dari 70 fakta. Dari sejak awal bagaimana prosesnya pengadaan Chromebook ini sampai telah terjadi kerugian keuangan negara. Nah, satu fakta hukum itu, standar pembuktian di Kejaksaan Agung itu standarnya tinggi. Apa itu? Satu fakta hukum minimal dilengkapi oleh 2 alat bukti. Apa itu? Keterangan saksi, bisa juga barang bukti atau alat bukti surat atau keterangan ahli. Jadi itu bukan kata penuntut umum, itu berdasarkan dari fakta di persidangan. Nah, dari analisa fakta hukum itu dianalisis berdasarkan yuridis. Apa perbuatan melawan hukum, apa itu penyalahgunaan kewenangan, sebagaimana dalam surat dakwaan kami. Nah, kami meyakini dari analisis itu bahwasanya ada dakwaan primer kami, perbuatan terdakwa ini terbukti. Apa itu? Bestandard deliknya adalah adanya perbuatan melawan hukum. Maka request tutup kami susun dulu pertama. Kami mengingatkan dulu ada peraturan perundang-undangan yang melekat kepada menteri. Apa itu? Secara konstitusi, menteri pendidikan itu punya khusus tersendiri. Dia harus mencerdaskan kehidupan bangsa segala macam. Artinya, seorang menteri sebagai pembantu presiden harus melaksanakan visi misi presiden. Apa visi misi presiden? Pemerataan pendidikan 12 tahun di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali, termasuk daerah 3T, terluar, terdalam, dan terdepan. Nah, lalu berikutnya, ya kan, kami juga menyampaikan, menganalisis bahwasanya menteri itu, termasuk menteri pendidikan, diatur secara peraturan perundang-undangan konteks dia kewenangan dia dalam undang-undang kementerian negara. Menteri itu punya kewenangan membuat kebijakan pengawasan dan juga melakukan evaluasi. Nah, dalam skala pengadaan nasional itu menteri yang bertanggung jawab, termasuk menteri itu dalam peraturan perundang-undangan pembenaran negara, undang-undang keuangan negara maupun turunnya, termasuk dalam Perpres pengadaan barang jasa. Menteri itu selaku pengguna anggaran, dia bertanggung jawab terhadap anggaran. Ini anggaran tidak kecil 9 triliun lebih yang dikelola seperti itu. Barang mustahil kalau menteri hanya menyalahkan bawahannya sekelas Popi. Kalau Popi yang bertanggung jawab, kenapa Popi dipecatnya? Seperti itu. Kenapa Popi digantinya? Seperti itu. Nah, inilah fakta ini seharusnya kita menggunakan elegan reasoning yang logika yang pas. Apa itu? Berdasarkan dari keterangan saksi, bukti elektronik, perintah Pak Nadiem menggunakan sistem operating Chrome OS. Tanggal 6 Mei, Pak Nadiem itu mengatakan go ahead with Chromebook. Apa buktinya? 2 keterangan saksi, apalagi bukti dokumen. Nah, kalau penasihat hukum menganalisis dokumen itu, mengatakan ini bukan keputusan final, itu versi penasihat hukum. Tetapi dokumen yang kita dapatkan, percakapan 27 Mei itu, dikatakan oleh Hamid selaku PLT, Dirjen mengatakan berdasarkan arahan Mas Menteri. Artinya, semua rapat setelah itu menindaklanjuti semua arahan menteri. Nah, lalu bagaimana ini bekerja? Nah, secara yang benar, kita ingatkan dalam aturan itu ada prinsip namanya azas-azas umum pemerintahan yang baik. Bagaimana kementerian itu dikelola berdasarkan azas transparansi, akuntabel, dan profesional. Nah, ini tidak berjalan di kementerian. Apa kata penuntut umum? Tidak. Tapi ini berdasarkan fakta di persidangan. Apa buktinya? Semua dirjen, semua direktur di PLT kan, dan mereka tidak bisa diaktifkan. Itu direncanakan sebelum Pak Nadiem sebagai menteri. Bukan Pak Nadiem, 6 bulan dia sebelum sebagai menteri, dia sudah tahu. Kita tanya, atau dari mana? Dia nggak mau jawab. Seperti itu. Tetapi bukti elektronik mengatakan, nah diimplementasikannya itu. Salah satu implementasinya, dia ganti orang-orang yang namanya shadow organization. Ini berbahaya, ini pemerintahan bayangan namanya. Orang-orang yang seharusnya punya seperti orang-orang di dalam kementerian, dirjen, para direktur, itu seharusnya dilibatkan. Karena mereka tahu persis apa yang terjadi, persoalan yang ada di sekolah-sekolah. Ini tidak dilibatkan. Yang dilibatkan siapa? Ibrahim Arif, Yuristan, Fiona Handayani, yang sudah terungkap di bukti elektronik yang tidak bisa dibantah. Rentang waktu dari awal tahun 2020 sampai proses pengadaan ini, itu membicarakan mengenai Chromebook. Nah, apa yang dibicarakan? Mengenai revenue 30%,
mengetahui harga, sengaja ditutupi segala macam, itu diperlihatkan di persidangan. Yang menjadi persoalan, ya kan, menurut penasihat hukum, penuntut umum mengada-ngada, seakan-akan berusaha menarik kait dengan konflik kepentingan. Saya katakan, berdasarkan alat bukti, pertama, pertemuan Pak Nadiem dengan para petinggi Google itu sudah terang benderang berdasarkan alat bukti, sudah ada persekongkolan pemufakatannya. Apapun itu persekongkolannya adalah berdasarkan keterangan Gadis mengatakan, Colin Merson mengatakan kepada Gadis, ini sudah semua sudah persetujuan menteri, artinya nanti digunakan Chromebook seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah, ya kan, dari pertemuan tersebut, ya kan, Pak Nadiem Makarim selaku pemegang saham, selaku pemilik PT Akap maupun PT Gojek Indonesia mendapatkan transfer, mendapatkan investasi yang besar dari pihak Google. Saya tanya, apakah kerjasama itu gratis? Oh tidak, ada kontraktualnya. Bahkan di prospektus dokumen itu mengatakan ada utang usaha PT Akap kepada Google. Sehingga ini menjadi konflik kepentingan. Apa simbiosisnya adalah ketika orang Google meminta kebutuhan terhadap barangnya dipakai dalam kementerian. Yang menjadi persoalan adalah ketika barang ini tidak ditransfer atau tidak dikomparasikan berdasarkan dari apa? Pengalaman itu pernah gagal di tahun 2018. Dan itu ada kajiannya disampaikan oleh Pusdatin atau Pustekom pada saat itu. Nah, ini kan cara menjadi pertimbangan. Nah, dari benang merah kausalitas tersebut ini tidak bisa dipisahkan. Nah, maka kita melihat, ya kan, berdasarkan data Pusdatin, perhitungan dari nilai kewajaran, karena ada kerugian negara tersebut, di sini timbul kerugian keuangan negara seperti itu. Nah, kerugian keuangan negara itu nyata dan pasti. Nah, semua keterangan ahli dari mereka hadirkan kami pertimbangkan. Tidak ada satupun yang tidak kami pertimbangkan seperti itu. Dan kami melihat bahwasanya apa yang kami susun dalam legislator ini adalah berdasarkan dari pembuktian dalam surat dakwaan, berdasarkan dari fakta yang di persidangan. Dan saya minta jangan kita membuat narasi hal-hal yang bukan bersifatnya substansif berdasarkan pembuktian di persidangan. Nah, narasi-narasi ini akan berbahaya, berkembang berbahaya menjadi sebuah opini yang tidak benar seperti itu. Nah, jadi saya ingatkan teman-teman, kalau sekiranya penasihat hukum terdakwa merasa dia keberatan terhadap persidangan kami, ada ruang yang diberikan dalam kuhap. Apa ruangnya? Adalah mereka melakukan apa? Pembelaan, mereka melakukan pledoi, dijawab di situ. Dan ada ruangan lagi, menjawab namanya replik. Dan kita serahkan kepada majelis hakim untuk memutus perkara ini dengan adil. Saya pikir seperti itu. Jadi saya ingatkan sebagaimana closing statement saya bahwasanya kami, tim teman-teman saya dalam melaksanakan tugas ini berdasarkan profesional, berdasarkan tugas kami, dan kami juga tahu akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir. Itu teman-teman media, saya sampaikan bahwasanya ini masih proses berjalan. Kita pakai ajas praduga tidak bersalah. Masih ada waktu pembelaan penasihat hukum dan terdakwa, ada menjawab replik dan duplik sampai ada putusan. Bahkan putusan tingkat pertama pun masih bisa diuji. Ada namanya upaya hukum, benar kan? Ada namanya banding. Bahkan di banding ada judis faksi itu, judis faksi menguji fakta, bisa diuji lagi fakta. Sampai akhirnya ada putusan judis juris seperti itu di tingkat kasasi. Nah, saya rasa mari kita dalam hal ini melihat menyikapi dalam perkara ini, mari kita menjaga pertama untuk tidak memberikan atau memberikan opini segala macam yang bisa tidak memberikan pendidikan yang baik di buat masyarakat seperti itu. Segala sesuatu itu sampaikan di. Jelas saya kecewa, saya sakit hati, saya patah hati. Orang tuh cuma patah hati kalau dia cinta dengan negara. Saya akan ucapkan sekali lagi, saya tidak pernah menyesal bergabung dalam pemerintahan. Untuk mencari uang itu bisa seumur hidup. Untuk membantu generasi penerus bangsa kita menjadi lebih baik, itu hanya kesempatan sekali dalam hidup. Jadi saya tidak mungkin akan menolak jabatan atau amanah itu pada saat ditawarkan.
Mau saya gagal pun, resiko gagal, resiko masuk penjara pasti saya ambil. Karena masa depan Indonesia itu lebih penting dari segala resiko ini. Kedua, jelas saya kecewa. Saya sakit hati. Saya patah hati. Orang tuh cuma patah hati kalau dia cinta dengan negara. Bahwa negara bisa melakukan ini kepada saya setelah semua pengabdian saya, ya iya, saya sakit hati. Tapi bukan berarti saya tidak cinta negara ini. Justru sakit hati itu patah hati karena saya cinta kepada negara ini. Jadi saya tidak menyesal. Dan terus terang, harapan saya dan harapan banyak sekali masyarakat kayaknya pada saat ini adalah tuntutan bebas. Tapi sebaliknya yang terjadi, hukuman terberat dilemparkan ke saya. Terberat. Saya tidak punya kata-kata untuk menjelaskan kenapa. Bang Nadiem, ini kalau menurut Pak Nadiem, tuntutan dari jaksa udah sesuai dengan fakta persidangan atau melenceng jauh, Pak? Menurut Mas? Saya mendengar itu tuntutan. Jadi mendengar tuntutan itu seperti daftar narasi yang bukan hanya di luar nalar, tidak ada sambungannya dengan kasus. Saya kasih analogi. Di dalam sidang, misalnya ada mobil. Di dalam sidang itu mobilnya dibawa, ada foto mobilnya, ini mobil biru. Mobilnya ini, harganya ini, bukti transfernya segini 100 harganya dan lain-lain. Ini mobil biru dengan bukti bahwa harganya 100. Mobilnya datang. Di dalam tuntutan, tidak, mobilnya merah dan harganya 50. Seperti itu. Sesuatu yang sudah dibuktikan dengan berbagai dokumentasi, di dalam tuntutan balik lagi ke awal. Jadi buat apa sidang? Itu pertanyaan saya. Kalau setiap hal yang sudah dibuktikan dengan saksi, dengan dokumentasi sudah keluar, tetapi di tuntutan balik saja kepada dakwaan awal sebelum proses persidangan, buat apa kita bersidang? Buat apa? Ya, kenapa? Mendingan langsung saja hukum. Paling tidak membuang semua waktu kita. Gitu. Kenapa? Apa gunanya sidang kalau fakta persidangan tidak dimasukkan ke dalam tuntutan, bahkan kadang-kadang dalam keputusan? Ini suatu hal yang saya sebagai orang awam, bukan orang hukum, tidak mengerti buat apa proses ini kalau semua sudah terang benderang dan masih saja kembali ke situ. Dan kenapa tidak ada konsekuensi bagi tim penuntut yang terus mengutarakan kebohongan berulang-ulang kali? Kok bisa saja gitu loh, dan terbuka di depan semua orang menyebut kebohongan. Itu angka 4 triliun, 4.800, itu SPT 4 triliun itu diambil dari SPT saya di tahun 2022. Saya melaporkan nilai IPO Gojek, itu bukan uang yang saya terima, itu cuma nilai IPO. Dari situ dia ambil, oke, sekarang harus dibayar balik. Apa logikanya? Sama dengan 809, itu tidak ada urusan sama saya. Angka 809 sudah terbukti transfer antara dua perusahaan Gojek. Saya tidak terlibat, nggak ada hubungannya dengan Google, tidak ada hubungannya dengan Chromebook. Di dalam tuntutan itu ada berbagai hal yang menciptakan aura seolah-olah ada suatu mufakat jahat, konspirasi untuk menakuti orang Nadiem ini jahat dan telah menciptakan suatu rencana besar. Tetapi kalau orang kita berpikir secara logika, setiap kali kita mendengar itu pasal-pasal tuntutan, tunggu dulu, ini hubungannya apa ya sama Chromebook? Ini hubungannya apa ya dengan kemahalan harga laptop di pengadaan, yaitu adalah kerugian negaranya? Itu yang nggak terjawab. Karena tidak ditemukan, poin saya terakhir adalah karena tidak ditemukan PPATK transfer ke saya, tidak ada. Tidak ditemukan aliran dana dari vendor ke saya, tidak ditemukan aliran dana dari Google ke saya, tidak ditemukan aliran dana dari PT Akap ke saya, tidak ditemukan aliran dana dari PT GI ke saya. Karena gagal membuktikan semua aliran dana ini, yang harus diciptakan agar saya salah adalah suatu narasi yang kayaknya ini suatu mastermind atau suatu mufakat atau penyamaran fraud keuangan yang tidak ada hubungannya karena korupsi di awalnya itu tidak ada. Nah, itu mungkin dari saya. Saya malam ini akan menjalani operasi. Saya sedih, saya kecewa, keluarga saya sangat terpukul dengan
Saya nggak tahu cara mendeskripsikannya. Saya nggak tahu nih perlakuan seperti apa ini seperti ini. Tapi saya harus menjalani operasi malam ini karena kalau tidak akan semakin parah dampaknya bagi saya. Saya hanya minta doa sama seluruh negara kita. Saya minta doa. Mohon doa bagi saya juga bagi Ibam dan sekeluarga. Dan juga mohon doa untuk semua tahanan-tahanan korupsi yang sebenarnya tidak salah. Saya berdiri di sini untuk mereka juga, bukan cuma saya. Jadi mohon doanya. Terima kasih kepada para ojol, terima kasih kepada para guru-guru, terima kasih pada para alumni-alumni MBKM. Semua, saya tidak merasa sendiri berdiri di sini karena ada kalian. Saya merasa bahu saya dipegang sama semua orang-orang yang berada bagian dari perjuangan kita sebelum ini. Jadi terima kasih. Saya berdiri di situ sendiri tapi saya tidak merasa sendiri. Jadi terima kasih atas dukungan negara ini. Saya harap anak-anak muda se-Indonesia tidak putus harapan. Saya harap masa depan negara kita lebih baik.